Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Aulia Mahrani dengan NIM 44442406 dari kelas 4D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis kadar air dengan metode kalsium karbida. Nah, sebelum kita lanjut ke metode analisis air, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu analisis kadar air. Nah, analisis kadar air merupakan salah satu metode yang penting dilakukan untuk mengetahui jumlah air total yang terkandung dalam suatu bahan pangan atau sampel. Kadar air ini menjadi parameter yang penting untuk diteliti karena dapat mempengaruhi mutu, stabilitas, daya simpan, dan keamanan suatu bahan pangan. Semakin tinggi kadar air yang ada dalam suatu bahan pangan, maka semakin besar kemungkinan bahan tersebut mengalami kerusakan akibat pertumbuhan mikroorganisme, aktivitas enzim, reaksi kimia selama penyimpanan produk pangan. Nah, kondisi itu bisa menyebabkan penurunan kualitas dan memperpendek umur simpan produk. Maka dari itu, kita harus melakukan analisis kadar air agar memastikan bahwa suatu bahan pangan itu memenuhi standar mutu dan aman untuk dikonsumsi oleh konsumen. Nah, ternyata dalam analisis kadar air ini terdapat beberapa metode yang bisa digunakan. Nah, beberapa metode tersebut seperti metode oven, metode destilasi, lalu ada Karl Fischer titration, dan juga ada metode kimia lain, salah satunya yaitu kalsium karbida. Nah, di sini saya akan menjelaskan analisis kadar air dengan metode kalsium karbida. Metode kalsium karbida itu apa sih? Metode kalsium karbida ini merupakan metode penentuan kadar air yang bekerja berdasarkan reaksi kimia antara kalsium karbida Ca, C2 dengan air yang terkandung di dalam sampel bahan pangan. Nah, kalsium karbida sendiri itu adalah senyawa padat yang warnanya itu abu kehitaman, dan senyawa ini tuh sangat reaktif terhadap air. Kalsium karbida ini tersusun dari ion kalsium Ca2+, dan juga ion karbida C2-2-, di mana ion karbida ini sangat reaktif ya terhadap air. Nah, ketika sampel yang mengandung air itu dicampurkan dengan kalsium karbida dalam suatu wadah yang tertutup, maka molekul air atau H2O ini akan memecah ikatan pada senyawa CaC2. Atom hidrogen dari air ini kemudian berikatan dengan ion karbida sehingga membentuk gas asetilena atau C2H2. Sedangkan gugus hidroksidanya itu OH- yang tersisa itu akan berikatan dengan ion kalsium yang membentuk kalsium hidroksida atau CaOH2. Nah, reaksinya itu seperti berikut ya, di mana C2 ditambah 2H2O direaksikan itu menghasilkan C2H2 CaOH2. Asitelina yang terbentuk itu tadi bisa meningkatkan tekanan di dalam alat. Jadi besarnya tekanan dalam alat itu bisa digunakan untuk memperkirakan jumlah air yang ada dalam sampel. Semakin tinggi kadar air dalam sampel bahan pangan itu, maka semakin banyak gas asetilena yang dihasilkan, dan juga semakin besar juga tekanan yang terdapat pada alat itu. Nah, karena prinsip itulah yang menjadikan dasar pada analisis kadar air dengan metode kalsium karbida ini. Biasanya metode analisis kadar air dengan kalsium karbida ini jarang dilakukan pada beberapa bahan pangan. Nah, metode ini tuh hanya dilakukan pada bahan pangan kering atau semi kering seperti tepung, biji-bijian, serealia, atau produk bahan pangan yang bentuknya itu bubuk. Metode ini digunakan jika dibutuhkan hasil pengujian yang cepat. Nah, alat yang digunakan untuk metode ini itu Speedy Moisture Tester, yaitu alat tertutup yang dilengkapi dengan manomer untuk mengukur tekanan hasil dari reaksi. Adapun prosedur yang perlu dilakukan untuk analisis kadar air dengan kalsium karbida yaitu diawali dengan
menyiapkan sampel sesuai dengan jenis bahannya. Nah, sampel bahan pangan yang padat itu biasanya dipotong dengan kecil-kecil atau dijadikan bubuk agar nanti kadar airnya itu tersebar merata. Sedangkan sampel yang bubuk itu bisa langsung digunakan. Nah, setelah itu, sampel ditimbang dengan jumlah yang ditentukan dengan neraca analitik, kemudian dimasukkan ke dalam tabung alat. Selanjutnya, di dalam tabung alat itu ditambahkan kalsium karbida dan juga bola baja ke dalam tabung. Nah, bola baja ini berfungsi membantu pencampuran sampel dan reagen saat alat ini nanti dikocok. Setelah semua bahannya dimasukkan, tabung ditutup rapat agar gas yang terbentuk itu tidak keluar. Kemudian tabung itu dikocok selama beberapa menit sampai sampel dan kalsium karbidanya itu tercampur merata dan reaksinya itu berlangsung secara sempurna. Setelah reaksinya itu selesai dan tekanan gas yang terbentuk itu bisa langsung dibaca pada manometer dan hasilnya dapat dikonversi menjadi kadar air berdasarkan skala ataupun tabel pada alat. Nah, selain menggunakan pengukuran gas seperti pada speedy moisture tester, jumlah gas asetilena yang terbentuk itu bisa diukur dengan beberapa cara lain. Nah, adapun cara-caranya yang pertama itu dengan gravimetri, di mana dengan menimbang campuran sebelum dan sesudah reaksi, sehingga selisih bobot menunjukkan jumlah gas yang terbentuk. Adapun cara kedua yaitu dengan metode volumetri, yaitu dengan menampung gas asetilena lalu diukur volumenya. Dan cara ketiga yaitu metode tekanan gas dengan melihat peningkatan tekanan dalam wadah tertutup, dan metode ini tuh yang paling banyak digunakan karena lebih praktis. Dan untuk cara terakhir itu dengan menangkap gas asetilena yang terbentuk menggunakan larutan tembaga sehingga terbentuk tembaga asetilena yang kemudian dianalisis secara gravimetri, volumetri, ataupun kolorimetri. Ternyata metode kalsium karbida ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, untuk kelebihan dari metode kalsium karbida ini, reaksinya itu berlangsung cepat tanpa memerlukan proses pemanasan sehingga waktu analisisnya itu menjadi lebih singkat. Lalu alat yang digunakan juga relatif sederhana seperti timbangan analitik, wadah yang tertutup, lalu alat pengukur gas. Jadi metode ini tuh cukup praktis digunakan di laboratorium. Maka dari itu, metode itu sering digunakan atau dimanfaatkan untuk analisis cepat atau screening kadar air. Tapi metode ini juga memiliki beberapa keterbatasan ataupun kekurangan, di mana tingkat ketelitian dari metode ini tuh masih lebih rendah dibandingkan metode standar seperti metode oven atau Carl Fisher titration, karena hasil ini sangat dipengaruhi oleh kondisi reaksi yang terbentuk. Lalu juga jika ada kebocoran wadah atau pencampuran yang tidak merata, sampelnya juga yang tidak homogen, itu bisa menyebabkan hasil pengukuran menjadi kurang akurat. Nah, selain itu, gas asetilena yang terbentuk itu bersifat mudah terbakar. Jadi, proses analisis ini harus dilakukan dengan hati-hati dan memperhatikan aspek keselamatan kerja. Jadi, berdasarkan prinsip kerjanya, metode kalsium karbida ini adalah metode analisis kadar air yang menggunakan reaksi kimia untuk mengubah air dalam sampel menjadi gas asetilena yang dapat diukur. Meskipun memiliki keterbatasan dalam akurasi, metode ini cukup banyak digunakan karena metode ini tergolong cepat, sederhana, dan efisien untuk analisis kadar air secara praktis. Oke, cukup sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.